Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Fauzan Nasrullah. Saya dari kelompok 16 Praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal korelasi dan regresi. Sebelum kita ke pengerjaannya, kita lihat terlebih dahulu soalnya seperti apa. Oke, di sini di soal itu terdapat soal cerita. Seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis skala 0 sampai dengan 100 dari 10 mahasiswa. Di sini bisa dilihat datanya. Lalu di sini ada 4 soal. Yang pertama itu hitung koefisien korelasi yang didapatkan. Lalu jelaskan interpretasinya. Oke, sebelum kita ke pengerjaannya, kita buat terlebih dahulu tabel datanya ini ke dalam Microsoft Excel. Oke, setelah dibuat seperti ini, pastikan datanya sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita save soalnya. Ini harus dalam folder yang kosong atau yang ingin kita gunakan dengan software yang pengerjaannya yaitu RStudio. Ini ke tugas mingguan aja, bisa di file video. Ini mungkin bisa kita tulis 3 kosong 12. Nah, setelah kita save, bisa kita close. Karena kalau terbuka bisa jadi si codingnya tidak berjalan. Oke, di sini kita buka R Studio. Setelah itu kita membuka cat file. Kita pilih new project. Nah, di sini kita pilih existing directory, di mana kita ingin filenya ini ada di folder yang sama dengan eh, Excel yang tadi udah kita bikin. Kita masukin aja, create project. Ya, sudah seperti ini, kita bisa klik aja Ctrl Shift dan juga N. Nah, ini kan di soal nomor satu itu hitung koefisien korelasi yang didapatkan lalu interpretasinya. Sebelum itu kita harus menginput sintaksa dulu untuk bisa agar si RStudio ini bisa membaca Excel yang sudah tadi kita masukkan datanya. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Menginstal package, package itu read Excel, itu untuk membaca Excel. Dan juga sintaks mengaktifkan package tersebut agar langsung bisa digunakan. Nah, lalu ini awalnya bisa kita run dulu. Nah, setelah di run, sini juga udah aktif si package-nya. Nah, setelah itu untuk input datanya, kita masukkan soal read Excel, read underscore Excel, lalu di dalam kurungan ini kita masukin nama file yang di sini udah ada kan, modul 3 underscore 015. Nah, kenapa ada sheet 1? Karena itu menandakan bahwa membaca Excel di file yang namanya modul 3 underscore 015 ini di dalam sheet 1, di mana sheet 1-nya ini tempat kita tadi masukin datanya. Lalu kita running. Oke, ini soalnya udah benar. Udah bisa kita baca nih. Nah, ini cara nampilinnya. Nah, ini udah sesuai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Dan ini juga urutannya udah benar. Nah, ini bisa kita close. Lalu selanjutnya, kita memasukkan cara soal satu itu menghitung koefisien korelasi. Oke, yang di sini menghitung koefisien korelasinya. Di mana bisa kita run dulu. Nah, di sini kan
Bisa dijelasin kalau misalnya datanya ini nilai T-nya itu ada di 18,626, nilai derajat kebebasannya itu ada di 8, nilai p-value-nya itu ada di minus 0,0008. Nah, dan confidence saya itu di 95% dari 0,95 sampai 0,99. Dan korelasinya itu ada di 0,98. Nah, berarti kan apa maksudnya? Jadi, ya, koefisien korelasi ini menandakan datanya ini, eh, koefisien korelasi ini mendekati satu, berarti menandakan hubungan yang kuat. Datanya itu ada di positif dan mendekati satu, artinya memiliki dua variabel ini memiliki hubungan yang kuat. Lalu p-value ini menandakan eh, datanya ini bisa diuji dan dibuktikan secara statistik. Dan alternatif hipotesisnya itu true correlation is not equal to zero. Yang artinya kan hipotesisnya itu kalau misalnya nol, berarti awalnya tuh dua variabel ini tidak memiliki hubungan. Nah, kalau misalnya ini tidak, hipotesisnya tidak diterima karena hubungannya itu sangat kuat, angkanya positif dan mendekati satu. Lalu untuk soal selanjutnya, di sini tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Sini kita bisa masukkan. Oke, di sini ada itunya itu Y sama dengan 43,365 atau yang dengan titik potong yang menandakan bahwa ada hubungan tertentu ada hubungan titik potong di antara dua variabel ini, yaitu 43,365. Lalu ke X ini yaitu A 4,582 yang menandakan bahwa seminimalnya itu kalau misalnya kan dalam konteks soal ini tuh durasi belajar dalam seminggu, durasi belajar per jam dalam seminggu, dan juga nilai kuis yang artinya hubungan itu di antara action dan ini. eh, 1 jam nilai 1 jam belajar dalam seminggu itu bisa meningkatkan nilai Y-nya itu, bisa meningkatkan nilai kuisnya sebesar 4,582 atau sekitar 45%. Nah, terus itu kan dari yang tadi, yang nomor dua yang menentukan persamaan regresi. Lalu di soal nomor tiga tadi, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Bisa kita buat scatter plot. Nah, ini scatter plot yang bisa kita baca bahwa dua data tadi, durasi belajar dan nilai kuis, itu memiliki hubungan yang linear, di mana semakin kanan atau semakin tinggi durasi belajar, akan semakin tinggi juga nilai kuis yang bisa didapatkan. Itu hubungannya dalam konteks soal ini. Di sini juga bisa dilihat ya kalau misalnya semakin tinggi nih angkanya, maka Y-nya, nilai dari Y-nya juga akan semakin tinggi tuh. Dan yang nomor tiga, itu dari nomor tiga tadi. Terus yang terakhir itu jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Oke, hubungan antara dua tabel tadi itu kan eh, untuk koefisien korelasinya itu kan tadi eh, ada di angka 0,98862 yang artinya korelasi korelasinya ini menandakan positif dan mendekati satu yang artinya hubungannya sangat kuat.
Lalu untuk p-value-nya itu ada di angka 0 negatif 0,08 yang artinya bisa diuji secara statistik. Lalu alternatif hipotesisnya itu korelasi tidak sama dengan nol, yang artinya korelasi nolnya itu kan kedua kedua variabel ini tidak memiliki ini hubungan yang kuat. Tapi nyatanya itu dua variabel ini punya hubungan kuat yang dibutuhkan dengan korelasi tadi. Nah, untuk 95% confidence interval yaitu di antara angkanya di antara 0,95 sampai dengan 0,99, yang artinya data statistik ini benar-benar bisa dipercaya atau tingkat kepercayaannya itu sangat tinggi. Lalu di sini ada pesanan model regresi nilinear yang dia koefisiennya itu menandakan nilai kubis yang seminimalnya itu mendapat di angka 43,365. Nah, itu untuk dari segi eh, X-nya, itu bisa seminimalnya 1 jam nilai belajar dalam seminggu itu bisa meningkatkan nilai sebanyak 4,582. Lalu eh, ini untuk scatter plotnya tadi didapat bahwa semakin semakin sering durasi belajar semakin lama durasi belajar yang kita lakukan dalam seminggu, maka akan memungkinkan eh, nilai kuis yang juga semakin tinggi, di mana itu bisa dibuktikan atau digambarkan dengan scatter plot ini. Oke, itu mungkin sekian video pengerjaan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.